Ya, pertanyaan ini datang dari Lina di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa tujuan manusia hidup di dunia? Mohon jawabannya berdasarkan fakta ilmiah yang didukung dengan dalil dan hadis. Terima kasih Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat Anida TV rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan tujuan manusia diciptakan itu apa, berdasarkan fakta ilmiah yang ditunjang dengan dalil, begitu pertanyaannya. Ya, betul. Sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tapi sekilas, makanya kita lanjutkan menjawab pertanyaan ini dan dijadikannya sebagai pembukaan. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tujuan diciptakannya itu ada dua. Yang pertama, tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua adalah tujuan sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk mengelola kehidupan duniawi sebaik-baiknya. Sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk mengelola bumi dan apa yang ada di atasnya, di dalamnya, agar mendatangkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Ini tujuan yang kedua, di mana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Dan yang dimaksud adalah Adam. Adam diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu artinya apa? Artinya bergantian. Khalafa yakhlufu, bergantian. Nah, kita semua adalah anak cucu Adam. Kita semua adalah khalifah. Bergantian untuk apa? Bergantian untuk apa? Bergantian untuk mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya agar mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia yang disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, waladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Allah nyatakan diciptakan untuk kita semuanya. Nah, kitalah sebagai khalifah. Khalifah mengemban amanah, mengelola sebaik-baiknya agar mendatangkan maslahat sebesar-besarnya. Nah, jadi ringkasnya tujuan yang kedua adalah sebagai khalifah untuk mengurus urusan duniawi. Nah, kita. Nah, dua tujuan ini harus diingat baik-baik agar berjalan dengan semestinya, tidak pincang. Ya, agar berjalan semestinya sesuai dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh semata-mata mengejar dunia. Akhiratnya ditinggal, mau akhirat mau, terus dunia saja. Ini tidak boleh, karena nyata-nyata tujuan ada dua. Nyata-nyata tujuan ada dua, yaitu untuk ibadah, atau dalam kata lain adalah perkara-perkara ukhrawi, akhirat. Kemudian yang kedua adalah perkara duniawi sebagai khalifah. Nah, maka yang pertama, sekali lagi, tidak boleh semata-mata mengejar dunia, nggak boleh, karena ada satu tujuan lagi, yaitu ibadah. Ya, maka semata-mata mengejar dunia tidak boleh. Dan Allah ancam orang yang di dunia semata-mata mengejar dunia. Allah ancam dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar
wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah menyatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan keglamorannya, kata Allah, akan aku penuhi 100% sesuai yang mereka inginkan tanpa dikurang-kurangi. Sesuai dengan upayanya, sesuai dengan ikhtiarnya, 100% tidak akan Allah kurang-kurangi. Tetapi apa kata Allah kelanjutan ayat ini? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi tidak ada bagian untuk mereka sedikit pun di akhirat nanti kecuali pasti neraka. Wa habitu ma sun'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka berguguranlah apa yang mereka perbuat selama ini. Orang berbuat itu kan pengen ada hasil. Ternyata di akhirat nanti nggak ada hasil apa-apa kecuali pasti langsung masuk neraka. Sia-sia keberadaannya di muka bumi. Sekian lama dia berada di muka bumi, tetapi tidak ada yang petik di akhirat kecuali langsung masuk neraka. Gara-garanya apa? Gara-garanya semata-mata ngejar dunia, mengelola dunia. Oke, mengelola dunia, mengurus dunia sehingga menghasilkan ini, kenikmatan, fasilitas, kenyamanan, silahkan. Tapi kalau semata-mata itu tidak boleh. Ini ketentuan yang pertama. Yang kedua, ketentuan yang kedua adalah tidak boleh semata-mata mengejar ibadah. Tidak boleh semata-mata mengejar hal-hal yang terkait dengan ukhrawi. Jadi ini kebalikan yang pertama. Kenapa tidak boleh? Ya soalnya tujuan itu pada dua. Kalau semata-mata beribadah, tutup mata urusan dunia, sehingga pincang. Karena sesungguhnya ada dua tujuan. Maka ketentuan yang kedua, tidak boleh semata-mata mengejar ibadah, melupakan duniawi, tidak boleh. Dan Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 32, Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa yang mengharamkan perkara yang baik-baik yang Allah keluarkan untuk hambanya, yang baik-baik daripada rizki. Siapa yang mengharamkan? Artinya apa? Perkara perhiasan-perhiasan, perkara yang baik-baik, yang disenangi, yang ada di dunia, yang Allah nyatakan halal, jangan ada yang mengharamkan. Artinya apa? Nikmati dengan semestinya. Nikmati dengan semestinya. Jangan dihindari, jangan diharamkan. Wong Allah sediakan untuk dinikmati, Allah sediakan untuk dimanfaatkan. Maka Allah di sini mengecam siapa yang mengharamkan. Artinya perkara besar, orang mengharamkan perkara-perkara duniawi padahal Allah menyatakannya halal. Nah, ini dalil jangan sampai orang semata-mata mengejar ibadah tanpa mau tahu urusan duniawinya, sehingga tutup mata urusan duniawinya, maunya akhirat saja. Dan terkait dengan ini kita mengetahui ada kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas menceritakan suatu ketika ada tiga orang mereka merasa ketinggalan sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari mereka mengatakan, kalau begitu saya akan fokus ibadah saja, nggak mau nikah. Itu setelah bertanya sama Aisyah saja. Iya. Bagaimana Nabi ibadahnya? Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, gimana Nabi ibadahnya? Sehingga kemudian mereka merasa, waduh jauh sekali kita. Akhirnya orang pertama mengatakan, saya akan fokus ibadah saja, nggak akan menikah. Apa itu nikah? Hanya mengganggu. Begitu. Mengganggu. Yang satunya mengatakan, kalau saya akan sholat malam, nggak akan tidur. Dan sebanyak-banyaknya sholat, nggak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, kalau saya sepanjang hidup akan puasa terus, nggak akan buka. Ya, ketiga orang ini menyatakan demikian. Ketika beritanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, apakah kamu dan kamu
yang mengatakan ini dan ini, iya ya Rasulullah, ketahuilah saya ini manusia terbaik dan saya manusia yang paling bertakwa, tapi saya menikah. Saya puasa juga berbuka. Saya sholat malam juga tidur. Artinya nggak boleh pincang, hanya akhirat saja, duniawinya ditutup, ditinggalkan, karena berarti menghilangkan satu tujuan yang lainnya. Sebagaimana yang pertama tadi apa? Nggak boleh hanya dunia saja, akhiratnya ditinggal, karena pincang. Bagaimana ketentuan yang kedua? Nggak boleh dunia, nggak boleh akhirat saja, dunia ditinggal, nggak boleh. Nah, sekarang ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga harus tepat di dalam mengaplikasikan dua tujuan tadi. Apa yang ketiga? Menjadikan dunia sebagai sarana untuk penghambaan diri kepada Allah. Kan tadi ada dua tujuan, ibadah dan mengelola duniawi. Nah, duniawi yang dikelola itu, duniawi yang dihandle itu, diurus, dikelola, diolah, itu tidak lain dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah. Dari mengelola duniawi, mengelola bumi dan apa di dalamnya, menghasilkan kenikmatan-kenikmatan berupa makanan, minuman, berupa pakaian, berupa kendaraan, berupa apa saja. Semuanya itu adalah, jadikanlah sarana untuk tujuan yang satunya. Apa tujuan satunya tadi? Beribadah. Jadikanlah sarana untuk tujuan ibadah. Jadi jangan dunia untuk dunia. Kalau misalnya kita duit semata-mata untuk dunia, maka duit hasilnya untuk dunia saja. Untuk makan saja, jajan saja, dan nggak ada nilai apapun. Jadi dunia untuk dunia, tetapi ini duit. Saya nggak boleh terlalaikan tentang hak badan saya, gitu ya. Karena hak badan kalau dipenuhi saya sehat. Dengan sehat saya bisa ibadah dengan semestinya. Nah gitu. Jadi makanan sebagai sarana. Mobil. Jadi mengelola duniawi, menghasilkan mobil. Ini mobil. Ya, jadikanlah sarana untuk penghambaan diri kepada Allah. Sehingga mobil tidak semata-mata untuk kenikmatan dunia saja, tapi mobil digunakan untuk perangkat silaturahim, berangkat taklim, membantu takziah dan yang lainnya. Jadi sebagai sarana untuk hal-hal yang sifatnya penghambaan diri kepada Allah, ngangkut makanan, bagi-bagi untuk orang miskin, bagi-bagi beras dan yang lainnya, gitu ya. Ini namanya dijadikan sebagai sarana untuk menghambaan diri kepada Allah. Nah, kemudian terkait dengan ketentuan ini, pengertian, termasuk pengertian sarana di dalam menghambakan diri kepada Allah, itu maksudnya dunia ditempatkan pada keridhaan Allah. Jadi jangan sampai kemudian dunia sebebas-bebasnya. Iya betul, bebas, Allah sediakan halal, tetapi kemudian hilang tujuan yang satunya, yaitu penghambaan diri kepada Allah, sehingga dia gelap hatinya, nggak peduli ini halal apa haram. Nah, itu namanya dunia tidak dijadikan sebagai sarana untuk penghambaan diri, karena tertutup tujuan yang satunya, sehingga ini mendolimi orang apa enggak juga sudah nggak ngurus. Ya, kemudian dunia dikejar-kejar, kemudian akhirnya tidak sholat, atau tidak jamaah, atau akhirnya tidak puasa, ya, dan yang lain-lainnya. Ini namanya dunia tidak dijadikan sarana untuk menghambaan diri kepada Allah. Jadi dia leluasa dengan dunianya, tetapi tertutup tujuan yang satunya, yang berupa ibadah. Justru menjadi kelalaian tersendiri dia. Iya, karena tertutup tujuan satunya, akhirnya lalai. Dia terkontaminasi dengan dunia. Jadi dunia benar-benar untuk dunia. Ini pincang. Kenapa pincang? Karena sesungguhnya ada tujuan satunya lagi. Kemudian ketentuan yang berikutnya,
Ketentuan yang berikutnya adalah agar dua tujuan tadi bisa diterapkan dengan semestinya. Ketentuan yang keempat berarti sekarang. Memprioritaskan tujuan akhirat, memprioritaskan tujuan ibadah, ya, ibadah atau garis miring akhirat. Bagaimana memprioritaskan? Iya, soalnya dunia ini memang kita leluasa. Iya, kita leluasa betul sekali, bebas, halal. Tapi kita ingat seberapa lama kita di dunia? Seberapa lama? Rata-rata 70 tahun katakanlah, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun mungkin sedikit. Jarang. Jadi hanya segitu usia kita di dunia. Makanya kita ngejar, sadar batasannya paling hanya 70-80 tahun. Nah, kalau begitu prioritaskan yang tidak ada batasan usia, yaitu di akhirat nanti. Sehingga benar-benar keberadaan dunia kita yang sesungguhnya bebas leluasa mengejar apapun, kita sadar buat apa dikejar-kejar sedemikian rupa sampai nggak jamaah. Buat apa dikejar-kejar sedemikian rupa sampai meninggalkan taklim, ya. Sampai lupa sedekah. Dan yang lain-lainnya, sampai lupa silaturahim, sampai lupa baca Quran. Baca Qurannya hanya bulan Ramadan saja, gitu ya. Kejar satu Quran. Iya, jadi memprioritaskan akhirat, apalagi nilainya itu dari sisi umur. Kita ngejar-ngejar kayak apapun, dia paling usianya 80-an tahun gitu segampangnya. Sebetulnya dari sisi nilai sangat rendah sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa minha kafiron syurbata ma'in." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini seandainya dunia ini nilainya menyamai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum orang kafir meskipun satu teguk. Seandainya nilainya menyamai sayap nyamuk, orang kafir tidak akan dikasih, nggak akan dikasih. Tapi karena nilainya sangat rendah, nggak menyamai sayap nyamuk yang sangat rendah itu, dia masih kalah. Maka orang kafir mendapatkan sebebas-bebasnya. Karena untuk orang kafir kan perkara-perkara kerendahan. Orang kafir itu siapa sih? Orang kafir kan musuh Allah. Yang namanya musuh pasti dikasih perkara-perkara kerendahan. Kalau perkara-perkara kemuliaan bukan untuk musuh, perkara-perkara kemuliaan itu untuk friend, untuk sahabatan begitu. Namanya orang kafir ya dikasih kerendahan. Siapakah musuh Allah? Orang kafir. Nah, ketika orang kafir merasakan sebebas-bebasnya kenikmatan, karena memang nilainya sangat rendah, kecil sekali. Seandainya menyamai sayap nyamuk saja, mereka tidak akan dikasih minum meskipun satu teguk. Demikian. Jadi sangat rendah sekali nilainya. Nah, kemudian ketentuan yang terakhir, agar dua tujuan tadi berjalan dengan semestinya, yang terakhir adalah jalankan masing-masing tujuan dengan kaedahnya. Jalankan masing-masing tujuan dengan kaedahnya. Tujuan yang pertama tadi apa? Tujuan ibadah. Apa kaedahnya? Kaedahnya adalah al-aslu fil ibadah al-haram illa ma dalla dalil ala masyru'iyatiha. Hukum asal di dalam masalah ibadah adalah haram hingga ada dalil yang mensyariatkannya. Ini kaedah di dalam masalah ibadah. Hukum asalnya apa? Haram. Saya mau sholat, jangan sholat. Jangan sholat, soalnya hukum asalnya haram. Terus ya lakukan saja yang dicontohkan, soalnya hukum asalnya haram. Maka jangan bikin-bikin sendiri, haram. Ikuti yang telah disyariatkan. Saya mau puasa, jangan puasa, gimana? Karena hukum asalnya haram. Terus kan disuruh puasa saja yang telah diperintahkan gitu. Jadi ini harus diketahui, hukum asal ibadah adalah haram. Nah, baca Quran, silakan baca Quran, diberitakan sebanyak-banyaknya. Boleh enggak kemudian kita mengkhususkan ayat tertentu agar badan kebal, mengkhususkan ayat tertentu biar mukul jarak jauh? Ada enggak penggunaan ayat untuk itu? Enggak ada. Ya sudah, jangan bikin-bikin. Karena hukum asalnya adalah haram. Puasa biar apa?
Biar bisa terbang, Pak ya. Oh, terbang. Iya. Saking entengnya itu saja. Terbangnya. Kemudian biar punya ilmu kanuragan, bisa melihat yang gaib. iya, misalnya kemudian ditusuk, ditembak ke mempan gitu ya. Sekarang puasa kan ibadah, iya. Ada enggak ketentuan puasa untuk seperti itu? Enggak ada. Ya sudah, jangan pikir-pikir untuk hal yang demikian. Ada hukum asalnya haram. Nah, sekarang contoh yang lain. Membaca surat Yasin ibadah bukan? Ibadah. Karena dia adalah bagian dari Al-Quran, yang mana kita diperintahkan baca Al-Quran. Kemudian pengkhususan waktunya di hari Jumat misalnya, kemudian menentukan bilangannya sekian kali, boleh apa tidak? Nggak boleh. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena gak ada tuntunannya. Hukum asalnya adalah haram, maka gak boleh bikin-bikin. Terus dia baca saja, gak boleh baca saja tanpa membuat ketentuan-ketentuan yang tidak ada. Karena hukum asalnya haram. Nah, ini kaedah untuk tujuan ibadah. Adapun yang kedua, kaedah untuk tujuan ngurus dunia. Sebagai khalifah bergantian ngurus dunia terus. Sekarang kita sedang ngurus, nanti akan diganti oleh anak kita, cucu kita dan seterusnya. Namanya khalifah bergantian. Nah, untuk tujuan dunia, ngurus dunia, kaedahnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah ila madalad dalil ala tahrimiha. Hukum asal di dalam masalah ngurus dunia adalah leluasa, sebebas-bebasnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi berbanding terbalik 180 derajat. Saya mau ini, mau apa? Jualan, fotball, jualan apapun, bat, mau jualannya setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, dengan cara punya karyawan, dikelola sendiri, dengan cara punya perwakilan atau gak punya proses, bebasnya. Yang terpenting jangan melanggar sesuatu yang dilarang. Apa? Jangan dagang babi, jangan bersifat dengan riba, jangan ngurangi timbangan, dan seterusnya. Jadi jangan yang bersifat dengan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi hukum asalnya bebas leluasa. Nah, ketika hukum asalnya bebas leluasa, berarti gak mikir. Bat, berkreasi, berinovasi, mengembangkan, bat. Nah, dengan begitu kan nanti maju pertaniannya, maju perdagangannya, maju teknologinya, karena selalu berkreasi, berinovasi. Nah, sementara kalau untuk ibadah harus mandek, stagnan, jangan dikembang-kembangkan. Nah, ini yang terjadi kesalahan pada sebagian kaum muslimin. Dua kaedah ini tidak diterapkan pada kaedah yang semestinya, tapi dibalik bahkan. Untuk tujuan ibadah memakai tujuan dunia, untuk tujuan dunia pakai tujuan ibadah. Karena akhirnya apa? Pinter banget kreasi urusan ibadah, pinter banget bikin ibadah, ini ritual, pinter sekali. Sudah ada ritual yang namanya ini, muncul ritual baru, wah pinter banget. Tetapi mereka stagnan di dalam masalah urusan duniawi, sehingga nggak mengembangkan, terus mandek, statis, mandek sudah. Akhirnya yang mengembangkan siapa? Orang-orang kafir. Nah, jadi orang kafir harusnya menerapkan kaedah Islam. Nah, orang Islamnya yang punya kaedah malah tidak menerapkannya. Ini kaum muslimin terbelakang, sehingga nggak maju. Sehingga Imam Malik mengatakan la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluhum. Umat yang terakhir ini tidak akan menjadi baik sebagaimana pendahulunya, kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik pendahulunya. Pendahulunya itu sangat ditakuti oleh kaum muslimin, berwibawa sekali, sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Sampai Nabi bersabda, nusirtu bi'ubi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan digentarkannya musuh 1 bulan sebelum perjalanan perang. Perang baru akan terjadi 1 bulan kemudian, tapi musuh sudah kebeteran. Kenapa? Karena kaum muslimin sangat berwibawa, ditakuti. Kalau berjalan berpapasan dengan kaum muslim, mereka minggir. Sekarang mana ada berpapasan dengan kaum muslim mereka minggir? Mana ada? Malah kaum muslimin yang ditendang, disenggol. Kenapa? Karena gak ada wibawanya. Gara-garanya apa? Gara-garanya Allah tidak ridho. Kenapa Allah tidak ridho? Soalnya menerapkan kaidah secara terbalik. Jadi ini jawaban kita agak panjang, ya. Soalnya pertanyaannya juga menjadikan kita harus menjawab lebar. Tujuan hidup diciptakannya manusia gitu, ya, yang sesuai dengan realita yang didukung dalil. Maka jawabannya tadi tujuan ibadah ada 2.
urusan untuk tujuan untuk beribadah dan tujuan untuk urus dunia. Biar keduanya berjalan sesuai dengan keridhaan Allah. Yaitu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ada berapa tadi? 5. Ada 5 yang tadi sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Ya baik Ustaz, sedikit saya panjang dikit. Iya. Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa di dalam doanya saja Rasulullah mencontohkan kita untuk berbagi dunia dan akhirat. Kan yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Dan sebagian dari kaum muslimin mengatakan, loh berarti kita harus 50-50 dong. Ini gimana Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita hafal sejak kecil. Lagunya siapa? Sebelum ngapalin baca maksudnya. Bisa baca sudah hafal sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan pada dunia kami. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan pada akhirat kami. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Nggak ada yang menunjukkan 50-50. Justru di sini disebutkan dunia baik, akhiratnya baik. Jangan saja hanya dunianya baik, akhiratnya hancur. Atau akhiratnya baik tetapi dunianya penuh dengan kesusahan, penderitaan. Oleh karena itu kesulitan, kemudian kekurangan jangan sampai menjadi dirinya tersiksa. Jadi kesulitan, kekurangan adalah yang baik. Yang baik artinya Allah berkahi sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan. Begitu. Akhirnya baik dunia dan akhirat. Dan pengertian dunia baik tidak harus berarti full fasilitas. Tidak pernah susah, bukan. Tetapi keadaannya bagaimanapun, entah banyak harta atau kurang harta, atau bergelimang dengan duit atau kurang duit, mendatangkan kebaikan, sehingga akhiratnya juga lulus. Kan dunia ujiannya, akhirat hasilnya, rapotannya bahasa kita. Nah, jadi tidak ada yang menunjukkan seimbang. Tadi ini kan istilahnya menanyakan tadi yang kita sampaikan bahwasanya dua tujuan tadi, prioritaskanlah ibadah atau akhirat. Ya. Dan ketika dibawakan ayat ini justru tidak menunjukkan seimbang 50-50, bukan. Kita bisa ambil ayat yang lain, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini surat Al-Qasas ya. Ini surat Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi, cari, kejar apa yang telah Allah berikan untuk kalian berupa kampung akhirat. Cari, kejar apa yang telah Allah sediakan berupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dengan tidak melupakan nasib kamu di dunia. Ya memang betul yang telah Allah sediakan adalah kampung akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya kampung akhirat adalah kampung kita yang sesungguhnya. Dulu bapak ibu kita Adam dan Hawa tinggal di sana, dan semuanya akan dikembalikan kepada asalnya di sana. Kenikmatan yang mala ainun ra'at wal udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Nggak ada mati lagi. Itu kampung yang sesungguhnya, itu yang Allah sediakan. Tapi keberadaan kamu di dunia, jangan kamu kemudian mengabaikan hak-hak kamu ketika di dunia. Mata ada hak tidur, perut ada hak diisi. Ya, kemudian apalagi perlu jalan-jalan biar sehat, perlu biar rileks, karena kita perlu refreshing. Karena nanti lebih nggak stres. Yaitu jangan diabaikan. Memang yang tujuan utama adalah akhirat, tapi jangan Anda abaikan, jangan Anda lupakan nasib Anda di dunia, karena bagaimanapun Anda bersinggungan dengan dunia. Kira-kira ayat ini menunjukkan apa, prioritas mana? Akhirat. Nah, jadi bukan 50-50. Ya, demikian, Allah a'lam. Ya baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Uhtilina di Sidoarjo. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.